Sampah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Bahkan sampah menjadi sangat berpengaruh pada tingkat kualitas hidup masyarakat Indonesia, baik di kota ataupun desa-desa. Sayur mangan wayahe. Oke baik. Tapi senengane Pak Sobu biasae sampun. Ya gak usah iki. Niki reseke mboten. Iki wis nek mboten mboten. Iki aku nggo ada. Tetep baik. Pak So. Oh ya, pundi sampai. Iku, nggih. Pak, kula damel nggih. Oke, baik, makasih ya, yo. Nggih. Jika melihat data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanganan sampah di Indonesia berada pada angka 50,61% dan pengurangan sampah pada angka 16,14%. Persentase ini masih jauh dari target Indonesia bersih sampah yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2025, yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya TPS 3R, Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle adalah sebuah pola pendekatan pengolahan sampah sejak dari sumber dalam skala komunal atau kawasan seperti area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan sebagainya. Sarana TPS 3R Desa Waturejo ini terdiri dari sarana pengumpulan, sarana pemilahan, dan sarana pengolahan. Menurut data penerima manfaat hingga tahun 2024, TPS 3R Desa Waturejo telah melayani sebanyak 1.245 KK dari Desa Waturejo, 70 KK dari desa terdekat, 1 puskesmas, 1 rumah sakit, 3 area sekolahan, area wisata Ngantang Park, dan wisata Selorejo, 3 rumah makan, 1 area industri Kripik Kopar, KUD Sumber Makmur, dan MPS Ngantang. Secara garis besar, TPS 3R memiliki 9 area, yaitu area penerimaan, area pemilahan, area pencacahan, area pengolahan sampah organik dan non-organik, area pengemasan kompos, tempat penyimpanan kompos dan sampah non-organik ekonomis, penampungan residu dan sampah spesifik dari rumah tangga, kantor yang dipergunakan untuk administrasi pengelolaan TPS 3R, serta landasan dan akses sarana penyimpanan residu dan sampah spesifik. Pemilahan sampah merupakan aktivitas pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya, seperti sampah organik, non-organik ekonomis, dan residu.
Sampah organik merupakan sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, sisa dapur, sampah daun dari kebun atau halaman dan lainnya. Sampah organik ini nantinya akan diproses menjadi kompos dan juga akan digunakan menjadi sumber protein untuk cacing tanah. Sampah non-organik ekonomis merupakan sampah kering yang sukar atau tidak dapat membusuk seperti logam, kaleng, plastik, kaca, namun dapat dimanfaatkan kembali atau dijual kembali. Sampah residu adalah sampah yang sulit atau bahkan tidak dapat didaur ulang. Sampah residu inilah yang nantinya akan diteruskan ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Sampah organik yang telah dipilah dari proses pemilahan, selanjutnya akan dilakukan proses pencacahan menggunakan mesin pencacah. Sampah organik dimasukkan ke dalam mesin pencacah yang memiliki pisau putar dan pisau diam. Setelah tercacah, sampah akan keluar dari lubang output mesin. Sampah organik yang telah diproses di mesin pencacah memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses pembuatan kompos. Sampah yang telah dicacah kemudian akan diproses untuk menjadi kompos menggunakan metode open windrow. Metode open windrow yang digunakan di TPS 3R mengalami sebuah inovasi. Sebuah inovasi metode open windrow menggunakan sistem penumpukan tanpa sekat udara. Dalam prosesnya, sampah organik akan dicacah terlebih dahulu, kemudian disemprotkan mikroba hasil pengembangan mandiri tim TPS 3R untuk memudahkan pelapukan. Selanjutnya, tumpukan cacahan sampah organik akan didiamkan agar kadar air berkurang dan terjadi pelapukan secara alami. Sehingga proses fermentasi hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Selain menjadi kompos, sampah organik akan diolah menggunakan metode biokonversi cacing tanah atau biasa disebut vermicomposting. Biokonversi sampah dengan menggunakan cacing tanah ini dapat menghasilkan protein hewani yang dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan bernilai ekonomis tinggi. Di TPS 3R Waturejo, sampah non-organik ekonomis yang terkumpul akan dipilah lebih spesifik lagi sesuai dengan jenisnya. Hasil pengolahan sampah non-organik ekonomis diletakkan di area hanggar untuk memudahkan proses penimbangan dan pengangkutan oleh pihak off-taker. Baik sampah organik dan non-organik ekonomis yang telah diolah di TPS 3R Desa Waturejo kemudian akan dijual ke pihak off-taker seperti petani yang membutuhkan pupuk dan pengusaha barang rongsok. Sampah residu yang tidak bisa diolah di TPS 3R selanjutnya akan dibawa menuju ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pada proses pengangkutan sampah terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti melakukan pencatatan berat dan atau volume residu yang akan diangkut. Dan pengangkutan residu dilakukan oleh OPD teknis maupun UPT teknis terkait yang dilakukan secara berkala. Sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pengolahan sampah, seluruh petugas TPS 3R juga selalu mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja setiap petugasnya. Kegiatan operasional TPS 3R Desa Waturejo tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peran serta masyarakat, seperti melalui skema iuran bulanan, penjualan produk seperti pupuk kompos, pelet, cacing tanah, kreasi pot bunga dari galon bekas, dan penjualan barang rongsok. Membuat TPS 3R Desa Waturejo ini terus beroperasi dan memberikan layanan prima ke setiap penerima manfaat. Dengan adanya TPS ini, kemauannya memang syukur bagi ada pihak-pihak lain yang membantu untuk memberikan bantuan secara optimal kepada TPS 3R ini. Di samping itu masyarakat karena sudah
positif mendukung dan sadar diri, sadar semuanya bahwa lingkungan bersih itu adalah hal yang paling mutlak. TPS 3R adalah sarana prasarana di mana dibangun untuk mengurangi volume sampah. Adapun TPS 3R Waturejo Bersatu ini dibangun pada tahun 2021 dengan menggunakan dana APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. TPS 3R harus tetap dikembangkan karena untuk memenuhi target Indonesia Emas tahun 2045, pengelolaan sampah harus mencapai residu sebesar 10%. Sehingga peran serta masyarakat sebagai pengelola maupun penerima manfaat harus kita tingkatkan di bawah pembinaan dari pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Tercapainya target penanganan sampah nantinya tentu akan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Lingkungan yang bersih akan menjamin kesehatan warganya. Warga yang sehat pastinya akan bahagia. Karena pada akhirnya, sebuah negara yang hebat adalah negara yang mampu membuat rakyatnya tersenyum bahagia. Dan rakyat yang hebat adalah rakyat yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan indeks kualitas kehidupan di negaranya.